Nia duduk di teras rumah kayu sederhana, menatap kebun tebu yang menghampar luas di hadapannya. Udara di kampung Pucung selalu terasa lembab, seperti kabut tipis yang enggan menghilang. Kampung ini terletak jauh di tengah perkebunan tebu, jauh dari keramaian kota. Di balik indahnya alam yang sejuk, ada sesuatu yang gelap, tersembunyi, seperti rahasia yang tidak boleh diketahui orang luar. Nia, yang baru berusia 20 tahun, adalah anak sulung dari keluarga sederhana ini. Ia baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Raka. Meski baru beberapa minggu sejak kelahirannya, Nia sudah merasa ada yang aneh dengan keberadaan bayinya. Setiap kali Raka menangis, suara tangisannya terdengar lebih berat, seperti suara orang dewasa yang sedang menderita. Rumah mereka kecil dan dibangun dari kayu. Di dalamnya ada ibu Nia, yang sudah semakin terlihat menua, serta ayah yang lebih sering pergi bekerja di kebun tebu milik orang lain. Kehidupan mereka sederhana, namun tidak jarang terdengar cerita tentang keberuntungan orang-orang yang tiba-tiba kaya raya setelah melakukan sesuatu yang tak biasa. Itu yang sering didengar Nia sejak kecil. Ibunya sering berbicara dengan suara pelan, menyebut nama seorang dukun yang tinggal di ujung kampung. Dukun itu konon memiliki kekuatan untuk mengubah nasib seseorang. Dulu, Nia tidak terlalu peduli dengan cerita itu. Namun, setelah melahirkan Raka, perasaan aneh semakin mendalam. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang mengganggu pikirannya. Hidup di kampung ini memang penuh dengan cerita-cerita mistis yang turun-temurun. Kabut yang sering menyelimuti kampung membuatnya tampak seperti dunia yang terpisah dari kenyataan. Tak jarang, Nia merasa seperti ada mata-mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Perasaan itu semakin kuat ketika ia mulai merasa Raka tampak tidak seperti bayi normal lainnya. Ada tatapan kosong di matanya, seolah-olah ia menyimpan sebuah rahasia yang lebih besar dari sekadar bayi yang baru lahir. "Bu, aku merasa ada yang tidak beres dengan Raka," kata Nia suatu malam ketika ibunya sedang duduk di ruang tamu. Ibunya menatapnya dengan tajam, seolah tahu apa yang akan Nia katakan berikutnya. "Nia, kamu harus percaya, anak ini bukan anak biasa. Semua ini ada harganya," ujar ibunya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Nia terdiam, tak tahu harus berkata apa lagi. Dalam hati, ia mulai merasakan bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Seminggu setelah kelahiran Raka, Nia mulai merasakan ketidakwajaran yang tak bisa ia jelaskan. Semua bermula ketika ia tengah menyusui bayinya di ruang tamu yang redup. Raka, yang biasanya tampak tenang, kali ini terus-menerus menoleh ke sudut ruangan dengan tatapan kosong. Seakan ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Nia yang awalnya tidak begitu peduli, mulai merasa cemas. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Nia sambil mengusap kepala Raka, berharap bisa menenangkan bayi yang tidak berhenti menatap sudut ruang itu. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah bagaimana Raka tiba-tiba berhenti menyusu, lalu melengkingkan tangisan keras. Tangisan itu bukan tangisan bayi biasa. Rasanya ada sesuatu yang berbeda, ada kejanggalan yang membuat jantung Nia berdegup lebih kencang. Hari demi hari, Nia semakin merasa ketidakberesan itu semakin jelas. Suatu pagi, ia terbangun dari tidur yang lelap dan mendapati Raka sudah duduk sendiri di tepi ranjang, meskipun usianya baru beberapa minggu. Bayi sekecil itu seharusnya belum bisa duduk. Nia terkejut, hampir terjatuh dari tempat tidur melihat anaknya yang sudah duduk dengan punggung tegak. Wajahnya tetap kosong, seperti tak mengenal ibunya yang tertegun di hadapannya. "Kamu, dari mana?" Nia berbisik, namun Raka hanya diam, menatapnya dengan tatapan yang entah mengapa semakin menyeramkan. Ketidakberesan ini semakin terlihat jelas saat malam hari. Raka, yang biasanya tidur dengan nyenyak, sering terbangun tepat tengah malam. Ia akan menangis seolah-olah terjaga oleh sesuatu yang tidak terlihat, matanya bergerak liar, seakan mencari sesuatu di ruang gelap yang tak terlihat oleh orang lain. Nia merasa tubuhnya dingin setiap kali mendengar tangisan itu. Ada getaran aneh yang menyelusup ke tulang belulangnya. Suatu malam, saat Nia mencoba menenangkan Raka dengan menyusui, bayinya yang biasanya rewel,
kali ini menjadi sangat tenang. Begitu tenangnya, sampai Nia mulai merasa cemas. Tiba-tiba, Raka memandang ibunya dengan mata yang sangat tajam, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Tetapi senyum itu bukan senyum yang biasa. Senyum itu terlihat penuh misteri, seperti senyum seseorang yang sudah lebih tua, yang menyembunyikan sesuatu. Perasaan aneh semakin menguasai Nia. Tiba-tiba, ia merasa takut. Rasa takut yang datang begitu mendalam, seolah ada sesuatu yang sangat salah dengan bayinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Namun, ketika ia mencoba bercerita pada ibunya, sang ibu hanya diam, seperti sudah mengetahui apa yang dirasakannya. "Anak ini bukan seperti yang kamu kira," kata ibunya dengan suara pelan, seakan memaklumkan sesuatu yang sudah menjadi takdir. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar Nia, membuatnya semakin gelisah. Ada sesuatu yang besar sedang mengintai mereka, dan Nia merasa semakin dekat dengan kenyataan yang mengerikan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Raka benar-benar anak kandungnya, ataukah sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar bayi yang baru lahir. Begitulah, ketidakwajaran yang pertama kali muncul membuat Nia semakin cemas. Setiap detik yang berlalu, perasaan aneh itu semakin kuat, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang siap mengungkapkan dirinya. Hari-hari di kampung Pucung semakin terasa mencekam bagi Nia. Ketidakberesan yang ia rasakan semakin menjadi-jadi, dan Raka tampaknya semakin menunjukkan keanehan yang tak bisa ia jelaskan. Apa yang dimulai sebagai perasaan cemas kini berkembang menjadi konflik dalam dirinya. Sesuatu yang tak bisa ia hindari, meskipun hatinya berusaha menolaknya. Suatu pagi, Nia mendapati dirinya terjaga lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang perlahan menerobos kabut tipis di luar rumah, memberikan kesan sepi yang mencekam. Namun, ada satu hal yang lebih mencolok lagi, Raka, yang seharusnya tertidur di tempat tidur, sudah tidak ada di sana. Posisinya kosong, hanya selimut yang tergeletak acak di ranjang. Nia panik, tubuhnya gemetar saat mencari bayinya di seluruh rumah. Tak ada tanda-tanda Raka di ruang tamu, di dapur, atau bahkan di kamar mandi. Ketakutannya semakin membesar, dan perasaan aneh yang sudah lama mengganggunya kini semakin kuat. Tidak mungkin," bisik Nia, berlari keluar rumah. Di luar, kabut tebal masih menyelimuti kampung. Nia keluar ke halaman, menatap sekeliling dengan cemas. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju kebun tebu yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Hati Nia berdebar hebat, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Akhirnya, ia menemui Raka, yang berada di tengah kebun tebu. Bayi itu berdiri tegak di antara batang-batang tebu yang tinggi, meskipun usianya yang baru sebulan. Raka hanya diam, menatap Nia dengan mata kosong. Ketika Nia mendekat, ia merasakan hawa yang semakin berat di udara, seperti ada yang menghalangi jalannya. "Raka, kenapa kamu di sini?" teriak Nia, meraih tangan kecilnya. Namun, Raka tidak menangis atau menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia tersenyum, senyum yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tersenyum seperti seseorang yang sudah tahu lebih banyak daripada yang terlihat. "Raka, ada apa dengan kamu?" tanya Nia dengan suara bergetar. Pada saat itu, muncul sosok ibu Nia dari balik kabut, wajahnya tampak serius. Ia melihat ke arah Raka, lalu memandang Nia dengan tatapan penuh penyesalan. "Nia, ada hal yang harus kamu tahu. Ini tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi." Suara ibunya serak, seperti mengandung beban yang sangat berat. Nia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Bayi yang ia lahirkan, yang ia jaga dengan sepenuh hati, ternyata bukanlah yang ia kira. Ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang telah mengubah segalanya. "Ibu, apa maksudmu?" Nia bertanya, semakin bingung dan takut. Ibunya menghela napas panjang. "Raka, dia bukan anak biasa. Ini semua adalah takdir yang sudah digariskan. Semua ini karena keinginan kita, keinginanmu." Kata-kata itu seperti petir yang menghantam Nia. Semua yang terjadi, semua yang ia rasakan, tiba-tiba menjadi sangat jelas.
Ia tak bisa lagi menutup mata pada kenyataan ini. Di saat itu, Nia tahu bahwa konflik yang ia hadapi bukan hanya dengan dirinya sendiri, tetapi dengan sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Keinginan untuk merubah nasib telah membawa mereka ke dalam lingkaran gelap yang tak bisa dihindari. Kebun tebu yang sepi, kabut yang semakin tebal, dan bayi yang tersenyum dengan cara yang aneh, semua itu menandakan bahwa konflik ini baru saja dimulai. Nia tidak tahu bagaimana ia bisa keluar dari semua ini, tapi satu hal yang pasti, ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anaknya. Kejadian ganjil yang dialami Nia semakin sering dan intens. Setiap malam, Raka semakin menunjukkan kelakuan yang tidak wajar. Tangisan yang terdengar di tengah malam bukan lagi tangisan bayi yang biasa. Ada suara gemuruh yang mengikuti setiap tangisan, seperti suara guntur yang datang dari dalam tubuhnya. Nia tidak tahu harus bagaimana lagi. Perasaan takut yang awalnya samar kini semakin jelas menghantui setiap langkahnya. Pagi itu, setelah Raka terlelap dalam tiduran yang sangat lama, Nia memutuskan untuk membersihkan rumah. Ia merasa cemas, seperti ada yang mengawasinya, tapi ia berusaha mengabaikan perasaan itu. Ketika ia mulai mengepel lantai ruang tamu, ia mendengar suara langkah kaki kecil. Suara itu terdengar jelas dari arah belakang rumah. Nia menoleh, dan jantungnya hampir berhenti berdegup. Raka, yang sebelumnya tertidur nyenyak, kini sudah berdiri di pintu belakang, menatapnya dengan mata kosong. Ia tidak menangis, tidak bergerak, hanya berdiri di sana, memandang Nia dengan intens. Ada sesuatu yang sangat aneh dalam tatapan itu, seperti Raka tidak hanya sekadar bayi yang tak tahu apa-apa. Nia, kamu harus berhenti. Jangan teruskan ini, suara ibunya terdengar tiba-tiba, dan membuat Nia terkejut. Ibunya muncul dari balik pintu dengan wajah yang sangat serius. Ada apa, Bu? Kenapa Raka seperti ini? Tanya Nia, suara terkejutnya menggetarkan seluruh tubuhnya. Ibunya hanya menggelengkan kepala. Anak itu bukan milikmu. Kamu tak tahu apa yang kamu lakukan. Raka terus memandang Nia dengan tatapan tajam, dan seiring berjalannya waktu, Nia merasa seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Seperti udara di dalam rumah semakin berat, semakin sulit untuk bernapas. Hari-hari berikutnya semakin kacau. Setiap kali Raka tidur, Nia bisa merasakan getaran aneh di udara, seolah ada yang bergerak di sekitar mereka. Kadang-kadang, Nia merasa seperti ada suara bisikan yang datang entah dari mana. Bisikan itu menggelisahkan hatinya, memberi rasa takut yang lebih dalam. Pada suatu malam, setelah menyusui Raka, Nia terbangun karena suara ketukan di jendela. Ketukan itu sangat pelan, tapi sangat jelas terdengar. Nia langsung berdiri dan berjalan menuju jendela. Dari balik tirai, ia melihat sosok gelap yang berdiri di luar rumah. Sosok itu hanya berdiri diam, namun Nia bisa merasakan matanya yang tajam memandangnya. Dengan perasaan yang semakin cemas, Nia memutuskan untuk tidak membuka jendela. Ia mengunci pintu dan kembali ke kamar, namun ketukan itu tidak berhenti. Semakin lama, ketukan itu semakin keras, seperti ada yang mencoba masuk. Nia merasa tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Raka, yang tidur di sampingnya, tiba-tiba bangun dan menatap jendela dengan mata yang semakin tajam. Nia menggigil. Suasana di dalam rumah menjadi sangat mencekam, seperti dunia di sekitarnya telah berubah menjadi tempat yang asing. Raka, yang masih dalam pelukannya, perlahan mulai merintih, namun bukan seperti bayi yang sedang kesakitan. Suara itu semakin dalam, semakin berat, seperti suara seseorang yang sedang menderita dalam keheningan malam. Siapa itu? Tanya Nia, namun Raka tidak memberikan jawaban. Ia hanya menatap keluar jendela dengan mata yang semakin kosong. Ketukan di jendela semakin keras. Nia tahu, ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, yang sedang mendekat. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara untuk melarikan diri dari ancaman yang terus membayangi mereka. Di luar sana, kabut semakin pekat, dan di dalam rumah, Raka kembali tersenyum. Senyum yang kali ini terlihat lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Malam itu,
suasana semakin mencekam. Ketukan di jendela yang tak berhenti membuat Nia semakin terpojok. Rasa takutnya mencapai puncaknya, namun ia tahu satu hal, ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kebingungan. Raka, yang ada di sampingnya, kini semakin membuat Nia merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Pagi harinya, setelah tidur yang nyenyak hanya karena kelelahan, Nia memutuskan untuk mengunjungi seorang tetangga yang ia percayai. Bu Siti, seorang wanita paruh baya yang selalu terlihat tenang meskipun kampung ini kerap dihantui berbagai cerita aneh. Bu Siti adalah satu-satunya orang yang Nia rasa bisa memberinya jawaban. Sebelum berangkat, ia sempat melihat Raka bermain dengan sendirinya di depan rumah. Kali ini, bayinya tidak duduk atau tersenyum seperti biasa. Ia hanya berjalan-jalan kecil di halaman, seakan mengabaikan keberadaan ibunya. Dengan langkah hati-hati, Nia berjalan menuju rumah Bu Siti yang terletak di ujung kampung. Udara di luar terasa lebih berat, seperti kabut yang lebih pekat. Setiap langkah Nia semakin membuatnya merasa ada yang mengintai di balik bayang-bayang. Sesampainya di rumah Bu Siti, Nia langsung disambut dengan tatapan yang berbeda. Bu Siti, yang biasanya ramah, kini hanya memandangnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Jadi, kamu sudah merasakannya juga?" Bu Siti bertanya, suara bergetar. Nia merasa ada yang aneh dengan pertanyaan itu. "Merasakan apa, Bu?" Bu Siti menatapnya sejenak, seakan mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan. "Anakmu, Nia. Dia bukan anak biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Sesuatu yang sudah direncanakan sejak lama." Kata-kata Bu Siti membuat Nia tercekat. Selama ini, ia merasa ada yang aneh dengan Raka, namun ia tidak pernah membayangkan bahwa anaknya bukanlah anak biasa. Ada rasa cemas yang semakin besar memenuhi dadanya. "Dia bukan anak yang kamu lahirkan. Raka adalah..." Bu Siti menunda kata-katanya, kemudian melanjutkan, "Anak yang dipilih, bukan untuk hidup seperti manusia biasa. Ada harga yang harus dibayar." "Apa maksud Bu Siti?" tanya Nia, jantungnya berdebar keras. Bu Siti menarik napas panjang. "Dulu, ada orang-orang yang datang ke kampung ini. Mereka membawa keinginan dan kekuatan gelap. Mereka melakukan ritual yang mengikat takdirmu dengan takdir anak itu. Raka, dia bukan hanya bayimu. Dia adalah hasil dari sebuah pesugihan." Kata-kata Bu Siti menembus Nia seperti pisau. Rasa takut, bingung, dan marah bercampur aduk di dalam hatinya. Pesugihan? Jadi selama ini, keluarganya telah terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap tanpa ia ketahui? Pesugihan itu datang dengan harga. Dan, kamu tahu apa yang harus dibayar? Bu Siti menatap Nia dengan penuh penyesalan. "Anakmu akan membawa bencana. Semua yang terjadi ini bukan kebetulan. Dia adalah bagian dari takdir yang harus dipenuhi." Nia merasa dunia di sekitarnya seperti runtuh. Selama ini ia telah berjuang untuk memberi yang terbaik bagi anaknya, namun ternyata Raka bukanlah anak yang bisa ia lindungi dengan cara biasa. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur hidupnya. Tiba-tiba, suara ketukan datang dari luar rumah Bu Siti. Seperti mimpi buruk yang nyata, suara itu semakin keras, mengingatkan Nia bahwa kegelapan yang selama ini ia abaikan kini semakin dekat. Nia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya terbalik. Raka, anak yang selama ini ia anggap sebagai titipan Tuhan, ternyata bukanlah anak yang biasa. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Dan apa yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa hidupnya terikat dengan pesugihan yang sudah lama berjalan. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Namun, Nia tidak ingin menyerah begitu saja. Ada yang harus ia lakukan, dan ia tahu, tidak ada lagi waktu untuk berpikir terlalu lama. Pulang dari rumah Bu Siti, Nia langsung menuju rumah ibunya. Di dalam hatinya, ada satu tekad yang mulai tumbuh, ia harus melawan. Tidak peduli apapun harga yang harus dibayar, ia tidak akan membiarkan Raka jatuh lebih dalam ke dalam kegelapan ini. Setibanya di rumah,
Nia melihat ibunya tengah duduk di ruang tamu, menatap kosong. Ada sesuatu yang berbeda pada ibunya. Wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah, seperti seseorang yang sudah memikul beban berat selama bertahun-tahun. Nia bisa merasakan ada rahasia besar yang sudah lama dipendam oleh ibunya. "Bu, aku tahu semuanya," kata Nia tegas, mencoba menenangkan dirinya. "Aku tahu tentang pesugihan itu, tentang Raka. Dan aku tidak akan membiarkan anakku terjebak dalam kegelapan ini." Ibunya menatapnya dengan tatapan kosong. "Kamu tidak bisa melawan takdir, Nia. Semua ini sudah digariskan. Kamu tidak tahu apa yang sudah terjadi." "Apa yang harus aku lakukan, Bu? Apakah kita hanya akan diam saja? Menunggu kehancuran datang?" Nia hampir berteriak, emosinya meluap. "Aku ingin menyelamatkan Raka. Aku tidak peduli dengan harga yang harus dibayar." Ibunya menghela napas panjang. "Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Mereka akan datang. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." "Siapa yang akan datang, Bu? Apa maksudnya?" Nia semakin tidak sabar. Di luar, angin bertiup kencang, menghempaskan daun-daun kering ke halaman rumah. Suasana semakin mencekam. Ibunya akhirnya berdiri, lalu berjalan perlahan menuju lemari tua di sudut ruangan. Ia membuka pintu lemari dengan hati-hati dan mengeluarkan sebuah buku tua. Buku itu terlihat usang, seperti sudah berusia puluhan tahun. "Ini adalah buku yang mengikat takdirmu, takdir keluarga kita," kata ibunya, menyerahkan buku itu pada Nia. "Dalam buku ini tertulis semua yang harus dilakukan, dan apa yang akan terjadi jika kita melanggar aturan." Nia memegang buku itu dengan hati-hati. Sampulnya yang lusuh membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi ia tahu, buku ini mungkin bisa memberinya jawaban. "Apa yang harus aku lakukan? Apa ada cara untuk menghentikan semua ini?" Ibunya menatapnya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ada satu cara, tapi itu sangat berbahaya. Kamu harus pergi ke tempat di mana semuanya dimulai, tempat di mana ritual pesugihan itu dilaksanakan. Hanya di sana kamu bisa menghentikan semuanya." Nia merasa seolah-olah sebuah beban berat jatuh di pundaknya. Namun, tekadnya semakin kuat. Ia harus melawan. Ia tidak akan membiarkan Raka hidup dalam kegelapan ini, tidak peduli apa yang harus ia hadapi. Dengan langkah pasti, Nia membuka buku itu dan mulai membaca. Setiap kata yang tertulis di sana semakin membuatnya merasa takut, namun ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Ia harus berani menghadapi kegelapan itu, apapun yang terjadi. Pagi itu, Nia memutuskan untuk menghadapi kegelapan yang telah menguasai hidupnya. Setelah membaca buku tua yang diberikan oleh ibunya, ia mengetahui bahwa untuk menghentikan pesugihan yang mengikat takdirnya, ia harus kembali ke tempat yang penuh dengan kenangan gelap. Tempat di mana ritual itu dilaksanakan, di sebuah gua yang terletak jauh di tengah hutan, jauh dari keramaian. Tempat yang bahkan tak pernah berani ia kunjungi sejak kecil. Namun, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut, Nia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Raka dan mengakhiri kegelapan yang telah mengintai keluarganya. Ia harus berani. Dengan langkah yang mantap, Nia menggandeng Raka yang kini tampak semakin berbeda. Bayi itu, yang dulu selalu tampak seperti bayi biasa, kini lebih menakutkan dengan matanya yang kosong dan senyum yang tidak wajar. Rasa cemas yang menyelimuti Nia semakin besar. Namun, ia tetap melangkah menuju hutan. Hutan itu terasa lebih gelap dari yang ia bayangkan. Pohon-pohon besar saling berjauhan, membentuk bayang-bayang yang menakutkan. Kabut tebal mulai menyelimuti, dan suara angin yang berdesir melalui dedaunan menambah kesan mencekam. Raka dalam pelukannya hanya diam, seperti menunggu sesuatu yang lebih besar datang. Nia merasa kakinya semakin berat, seolah ada yang menarik-nariknya ke dalam kedalaman hutan. Akhirnya, setelah berjalan cukup lama, mereka sampai di gua itu. Gua yang gelap dan lembab, tempat di mana masa lalu keluarganya dimulai. Bau tanah dan kelembapan menyambut mereka, membuat Nia terbatuk-batuk.
Gua itu tampak lebih menyeramkan daripada yang ia ingat. Setiap langkah yang diambil terasa berat, seperti ada yang menghalangi jalannya. Nia menoleh ke belakang, merasa seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Tiba-tiba, suara berat yang tidak wajar terdengar, menggetarkan dinding gua. Nia meneguk ludahnya, berusaha untuk tidak panik. Ia terus melangkah, meskipun rasa takut yang menggelora hampir membuatnya berhenti. Kemudian, bayangan gelap muncul di depan mereka. Sosok itu tampak samar, seperti tidak nyata, namun kehadirannya sangat terasa. Nia berhenti. Sosok itu semakin mendekat. Ketika sosok itu terlihat lebih jelas, Nia hampir tidak bisa bernapas. Itu adalah seorang pria, berpakaian serba hitam dengan wajah yang sangat pucat. Mata pria itu kosong, tanpa jiwa, seperti mayat yang hidup. "Saya tahu kamu akan datang," kata pria itu dengan suara serak yang membuat Nia merinding. "Takdir ini sudah digariskan, Nia. Kamu tidak bisa menghindarinya." Raka yang ada di pelukan Nia mulai bergerak-gerak, semakin gelisah. Senyum yang tadinya mengerikan kini berubah menjadi tawa kecil yang aneh, seakan Raka tahu lebih banyak dari yang ia bisa pahami. Nia merasakan tubuhnya dingin, seakan ada kekuatan yang sangat besar mengelilingi mereka. Pria itu melangkah maju, mendekati Nia dan Raka. "Raka adalah kunci dari semua ini. Takdir kalian tidak bisa diubah begitu saja. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak bisa melawan kekuatan ini." Nia merasa ada yang mengikat tubuhnya, membuatnya tak bisa bergerak. Rasa takutnya kini berubah menjadi kepanikan yang mencekam. Tangan pria itu terulur, mencoba menyentuh Raka. Namun, sebelum ia sempat menyentuh, Raka tiba-tiba berteriak. Teriakan yang bukan berasal dari mulut bayi biasa, terdengar seperti suara teriakan dari kedalaman yang tak terjangkau. Pria itu terhenti, terkejut dengan suara itu. Nia melihat matanya membelalak, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan dari sosok yang biasanya tampak begitu menguasai situasi. Namun, dalam sekejap, pria itu kembali tersenyum. "Begitu, dia sudah mulai sadar," katanya sambil tertawa pelan. Nia, yang kini hampir putus asa, merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang akan segera datang. Teror ini belum berakhir. Sebenarnya, justru baru saja dimulai. Di dalam gua yang semakin gelap, Nia merasa seolah-olah napasnya berhenti. Suara pria itu, yang semakin jelas dan menakutkan, mengalir ke seluruh penjuru ruang gua. Sementara itu, di pelukannya, Raka masih tampak seperti bayi biasa, meski ada sesuatu yang sangat berbeda, sebuah aura yang gelap menyelimuti tubuhnya. Nia menatap pria itu, yang kini bergerak mendekat, langkahnya berat dan lambat, seperti sesuatu yang tidak manusiawi. Matanya kosong, tanpa emosi, hanya ada kebencian yang terpendam dalam setiap gerakan tubuhnya. "Kamu sudah datang terlalu jauh, Nia. Tidak ada jalan mundur sekarang," kata pria itu, suaranya berat dan penuh ancaman. Nia menggigit bibirnya. Rasa takut yang semula menguasai tubuhnya kini mulai berganti dengan kemarahan yang membakar. "Aku tidak akan menyerah," jawabnya, tegas. "Aku tidak akan membiarkan anakku jatuh ke tanganmu." Pria itu tersenyum, tapi senyum itu lebih menyeramkan daripada sebuah ancaman. "Anakmu sudah menjadi bagian dari kami. Kekuatan ini sudah mengalir dalam darahnya, dan takdirmu sudah tertulis. Tidak ada yang bisa mengubahnya." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menancap di hati Nia. Namun, dalam hatinya, ada tekad yang lebih kuat, ia harus melawan. Apapun yang terjadi, ia harus melindungi Raka, tidak peduli dengan harga yang harus dibayar. "Cobalah lihat." Pria itu melangkah lebih dekat, matanya semakin gelap. Dia bukan anak biasa. Dia akan menjadi bagian dari kegelapan yang akan menghancurkan segalanya. Seketika itu juga, Nia merasakan ada yang aneh. Raka dalam pelukannya mulai meronta, tubuhnya bergetar hebat. Mata bayi itu mulai berubah, menjadi gelap dan tajam. Tangan kecilnya terangkat, seperti ingin meraih sesuatu di udara. "Apa yang terjadi denganmu, Nak?" Nia berbisik,
suaranya hampir tak terdengar. Rasa cemasnya semakin kuat, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. Kamu masih anakku. Ibu tidak akan membiarkanmu jatuh ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, Raka membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang sangat asing, bukan teriakan bayi biasa. Suara itu terdengar seperti suara ribuan orang yang berteriak dalam kegelapan. Itu adalah suara kekuatan yang sangat besar dan menakutkan. Cahaya dari mata Raka mulai menyala, semakin terang, semakin kuat. Gua itu seakan bergetar, dan udara di sekitarnya menjadi semakin panas. Pria itu mundur, wajahnya berubah menjadi panik. Ini tidak mungkin, dia sudah terbangun. Nia, meskipun terkejut, tidak berhenti. Ia menggenggam tangan Raka dengan erat, menatap pria itu dengan mata penuh kemarahan. Kamu tidak akan menang. Aku akan mengakhirinya di sini. Cahaya yang keluar dari Raka semakin menyilaukan. Gua itu semakin gelap, seakan cahaya dari bayinya menyapu seluruh kegelapan yang ada. Pria itu berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam gelombang energi yang mengalir dari tubuh Raka. Dalam sekejap, sosok pria itu terlihat semakin pudar, terhisap oleh kekuatan yang tak terlihat. Apa yang kamu lakukan? Pria itu berteriak, tubuhnya mulai menghilang, seolah ditarik oleh kekuatan yang tidak tampak. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Namun, kata-katanya tidak lagi terdengar jelas. Semua suara menghilang, dan Nia hanya bisa memandang dengan rasa takut bercampur lega. Cahaya dari Raka semakin kuat, hingga akhirnya pria itu lenyap, hilang seperti kabut yang tersapu angin. Ketika semuanya berhenti, hanya ada keheningan yang menyelimuti gua. Nia memandang Raka, yang kini kembali seperti bayi biasa, meski matanya masih tampak kosong, seperti menyimpan rahasia yang lebih besar. Tapi untuk saat ini, Nia tahu satu hal, ia telah mengalahkan sesuatu yang sangat gelap. Meski teror itu telah berlalu, ia menyadari bahwa ancaman dari kegelapan belum sepenuhnya hilang. Nia tidak tahu berapa lama ia duduk di dalam gua itu, memandangi tubuh Raka yang tampak kembali seperti bayi biasa. Cahaya yang sebelumnya menyilaukan kini meredup, dan suasana yang tadinya penuh ketegangan mulai berubah menjadi hening. Keheningan itu menyelimuti mereka, seolah-olah dunia telah kembali normal. Namun, jauh di dalam hatinya, Nia tahu, semuanya belum berakhir. Ia mengangkat Raka ke pelukannya, memandang wajah bayinya yang tenang, meski matanya tetap terlihat kosong. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Ia merasa seperti baru saja mengalahkan satu musuh, namun tahu bahwa kegelapan yang mengintai mereka belum sepenuhnya hilang. Kekuatan itu masih ada, bersembunyi di balik bayangan, menunggu kesempatan untuk kembali. Dengan langkah yang masih terasa berat, Nia berjalan keluar dari gua, membawa Raka dalam pelukannya. Setiap langkahnya terasa seperti beban yang semakin berat, seperti ia baru saja melewati ujian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika mereka keluar, udara segar dari luar gua menyambut mereka, tetapi Nia tidak bisa merasa lega. Rasa cemas itu tetap menghantuinya. Saat mereka tiba di rumah, ibu Nia sudah menunggu di depan pintu. Wajah ibunya terlihat cemas, matanya berkaca-kaca saat melihat Raka dalam pelukan Nia. "Kamu berhasil membawa Raka kembali?" tanya ibunya dengan suara gemetar. Nia mengangguk, meskipun hatinya masih terasa kosong. "Ya, Bu. Tapi aku merasa, ada sesuatu yang masih belum beres." Ibunya menatapnya dengan tatapan yang penuh keprihatinan. "Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, Nia. Kekuatan itu lebih besar dari yang kamu bayangkan." Nia merasa tubuhnya kaku mendengar kata-kata ibunya. Ia sudah berusaha melawan, dan ia merasa telah mengalahkan semuanya. Namun, ada rasa kosong yang mengganggu pikirannya. "Aku harus melawan lebih keras," kata Nia dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku tahu ini belum selesai." Ibunya menghela napas panjang, matanya penuh dengan penyesalan. "Kamu tidak mengerti, Nia. Semua ini sudah terjadi sejak lama. Tidak ada jalan kembali. Kegelapan itu sudah ada di dalam diri kita. Bahkan jika kamu berhasil menghancurkan salah satu bagian dari pesugihan ini,
ia akan kembali. Karena kamu adalah bagian dari takdir ini. Nia merasakan dadanya sesak. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Ia berjuang mati-matian, mengalahkan musuh yang tampaknya menguasai hidupnya, hanya untuk menemukan kenyataan yang lebih pahit. Apa yang sudah terjadi pada keluarganya bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan begitu saja. Pesugihan itu sudah mengakar dalam hidup mereka. Jadi apa yang harus aku lakukan, Bu? Tanya Nia, suara hampir pecah. Apakah aku harus menyerah begitu saja? Ibunya menatapnya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Kamu tidak bisa menghentikan apa yang sudah dimulai, Nia. Kamu hanya bisa memilih untuk hidup dengan beban ini, atau menyerah pada takdir. Nia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh. Semua usaha, perjuangan yang telah ia lakukan, terasa seperti sebuah ilusi. Kemenangan yang ia rasakan semalam kini mulai meredup, berubah menjadi kenyataan yang lebih kelam. Namun, meskipun hati Nia dipenuhi rasa frustasi, ada satu hal yang ia yakini. Ia tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, ia akan melindungi Raka. Entah bagaimana caranya, ia tidak akan membiarkan kegelapan itu menguasai hidup mereka. Tetapi, ia sadar, jalan yang akan ia tempuh bukanlah jalan yang mudah. Sebuah pertarungan batin yang lebih besar kini menunggunya. Mungkin ini baru awal dari sebuah pertempuran yang lebih panjang dan lebih berbahaya. Hari-hari setelah kejadian di gua itu berlalu dengan lambat. Nia merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupnya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Walaupun Raka tampak baik-baik saja, meskipun tidak ada lagi cahaya aneh yang keluar dari tubuhnya, ia tetap merasa tidak aman. Ada sebuah perasaan berat yang menghantuinya setiap kali ia melihat wajah bayinya. Seperti ada bagian dari dirinya yang hilang, sebuah bagian yang tak bisa ia gapai, tak bisa ia pahami. Nia dan ibunya kembali menjalani kehidupan yang tampak normal, tetapi suasana di rumah mereka terasa berbeda. Setiap sudut rumah terasa hampa, seolah-olah ada bayangan yang selalu mengintai. Raka, yang kini semakin tumbuh, tetap tidak menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Namun, Nia tidak bisa menepis rasa cemas yang terus menggerogotinya. Suatu malam, saat Nia sedang menidurkan Raka di kamar, ia terbangun oleh suara lirih yang berasal dari ruang tamu. Suara itu, seperti bisikan lembut, terdengar jelas meski tak ada orang lain di rumah. Ia berjalan perlahan menuju suara itu, hatinya berdebar-debar. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Di ruang tamu, ia melihat ibunya berdiri menghadap dinding, mulutnya bergerak-gerak, seolah berbicara pada seseorang yang tidak tampak. Wajah ibunya kosong, seperti tak sadar dengan kehadiran Nia. Pintu di depan mereka terbuka, dan di sana, berdiri sosok yang tidak asing, pria yang pernah Nia temui di gua. "Tunggu dulu, Bu," teriak Nia, seketika menyadari kenyataan yang mengerikan. Kamu masih hidup." Pria itu tersenyum sinis, lalu menatap Nia dengan pandangan yang sangat dingin. "Kau pikir kau sudah mengalahkan kami? Kau hanya membuang waktu, Nia. Kegelapan ini sudah menguasai seluruh hidupmu." Nia merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Apa yang terjadi? Bukankah pria itu sudah hilang? Bukankah mereka sudah mengalahkan kekuatan itu? Kenapa ia kembali? Ibunya tiba-tiba menoleh, matanya kini gelap, tidak lagi seperti ibu yang Nia kenal. "Nia, kamu tidak mengerti. Semua ini sudah direncanakan. Takdirmu sudah ditentukan sejak lama." Suaranya terasa asing, seakan bukan ibunya yang berbicara. Dengan cepat, Nia mundur beberapa langkah, hatinya semakin kacau. "Jadi, ibu sudah tahu semua ini? Semua yang terjadi?" Ibunya tersenyum, namun senyum itu penuh penyesalan. "Kamu tidak tahu, Nia. Pesugihan ini bukan hanya tentang harta atau kekuasaan. Ini tentang ikatan yang lebih dalam. Keluarga kita sudah terikat sejak lama. Dan sekarang, kamu akhirnya mengerti." Nia merasa tubuhnya lemas. Ia tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Raka, anak yang ia coba lindungi, ternyata bukan hanya anaknya.
Ia adalah bagian dari kegelapan yang mengikat mereka semua. Semua yang ia lakukan, semua yang ia perjuangkan, ternyata hanya sebuah permainan dari kekuatan yang lebih besar. Saat ia menoleh ke Raka, yang kini berdiri di balik ibunya, Nia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Raka tidak lagi tampak seperti bayi biasa. Matanya yang kosong kini memancarkan kilatan cahaya merah yang begitu tajam. "Ini adalah takdir yang tak bisa kamu lawan, Nia," kata pria itu sambil tertawa pelan. "Kamu dan Raka tidak bisa lepas dari kami. Kegelapan ini sudah ada dalam darahmu. Semua ini adalah bagian dari rencana kami." Tiba-tiba, Nia merasa pusing. Semua yang ia percayai, semua yang ia anggap benar, seperti runtuh begitu saja. Raka, yang ia kira masih bisa diselamatkan, ternyata sudah menjadi bagian dari kekuatan itu. Ibunya, yang selama ini ia percayai, ternyata sudah lama terjerat dalam jaringan pesugihan ini. Ketika Nia menatap wajah bayinya yang kini berubah menjadi sosok yang menakutkan, ia menyadari satu hal yang mengejutkan, bahwa ia sendiri sudah terperangkap dalam takdir yang tidak bisa ia hindari. Raka tersenyum, senyum yang lebih mirip senyuman seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Anak ini cuma sementara, Nia. Kamu juga akan menjadi bagian dari kami." Dan disitulah Nia menyadari, bahwa ia sendiri telah menjadi bagian dari kegelapan yang selama ini ia coba lawan. Semua usaha, semua perjuangan, ternyata hanyalah bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Tamat.